Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran IPAS kelas 5, materi cahaya dan sifatnya. Cahaya merupakan salah satu hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah kalian sudah tahu apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu sumber energi yang memiliki gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya tetap merambat meskipun dalam ruang hampa. Contohnya, cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta meter per sekon. Apa saja sih contoh sumber cahaya? Sumber cahaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber cahaya terbesar di muka bumi. Selanjutnya, api, senter, lilin, dan lampu. Nah, ternyata cahaya juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat cahaya yang pertama merambat lurus. Kedua, dapat dipantulkan. Ketiga, menembus benda bening. Keempat, dapat dibiaskan. Kelima, dapat diuraikan. Untuk lebih lanjutnya, memahami sifat-sifat cahaya, kita simak materi selanjutnya. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara ini harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya merambat lurus. Contohnya seperti ketika senter disorotkan atau cahaya matahari yang masuk melalui jendela, dan yang terakhir seperti percobaan ketika kertas yang bolongnya sama itu dijejerkan, kemudian di ujung yang lain kita lihat ada cahaya. Itu contoh dari cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Seperti ketika kita sedang bercermin, ada pantulan kita pada cermin. Nah, untuk cahaya yang dapat dipantulkan ini ada dua macam. Yang pertama, pemantulan teratur. Yang kedua, pemantulan baur. Untuk pemantulan teratur, prosesnya berkas cahaya akan memantul sejajar karena mengenai bidang yang datar. Nah, jika bidang yang datar itu dapat memantulkan cahaya, maka pantulannya itu akan sejajar, lurus. Namun, jika berkas cahaya yang mengenai benda itu tidak rata atau kasar, maka pemantulannya akan baur kemana saja. Yang ketiga, sifat cahaya itu menembus benda bening. Ingat, menembus benda bening. Nah, mengapa sih cahaya dapat menembus benda bening? Cahaya dapat menembus benda bening karena benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah, sehingga mampu meneruskan cahaya. Contohnya, ketika kita menyorotkan senter pada gelas bening atau gelas yang transparan,
maka cahayanya itu akan merambat lurus ya, menembus begitu. Namun jika kita menyorotkan senter ke gelas yang gelap, maka tidak akan ada cahaya yang diteruskan. Sifat cahaya yang keempat yaitu dapat dibiaskan. Nah, kenapa cahaya dapat dibiaskan? Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air. Sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Salah satu contoh, ketika kita mempunyai air di dalam gelas bening, kemudian kita masukkan sedotan ke dalam gelas bening itu, maka sedotannya akan tampak patah dari luar dan di bagian sedotan dalam air itu seperti agak membesar. Nah, hal ini dikarenakan cahaya mengalami pembiasan dari media udara ke media air yang tadinya sedotan itu berada di luar, kemudian masuk ke dalam air, maka si sedotan itu akan patah karena bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya. Maka terjadilah pembiasan cahaya. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi, bagian bawah dipidi ketika terkena sinar matahari, gelembung-gelembung sabun yang terkena cahaya, kemudian kaca prisma yang ketika terkena cahaya juga, di mana mereka itu pada awalnya hanya satu warna, yaitu warna putih. Ketika terkena cahaya akan terurai menjadi warna Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, sehingga menghasilkan warna yang indah hasil dari cahaya yang diuraikan atau mengalami dispersi. Nah, itu dia tadi mengenai cahaya dan sifatnya. Dimulai dari apa itu cahaya, sumber cahaya, sifat-sifat cahaya yang ada 5 macam tadi. Nah, cukup sekian materi dari pelajaran IPAS tentang cahaya dan sifatnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.